Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam acara kelas ekspor impor episode 3 dengan tema pengenalan prosedur pendaftaran IMEI. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Irfan Eka Putra, pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Sobat Eksim, kelas ekspor dan impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil DJBC Sulbaktara dan BDK Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor dan impor. Baik Sobat Eksim, agar acara bisa berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Sobat Eksim, pasti kita semua memiliki yang namanya smartphone. Nah, tapi Sobat Eksim tahu nggak bahwa setiap smartphone ini memiliki identitas yang dinamakan IMEI? Ya, IMEI itu adalah identifikasi khusus yang dipakai untuk mengidentifikasi sebuah ponsel atau smartphone kita semua. Nah, ngomongin soal IMEI, bersama saya telah hadir Pak Wasis Pramono. Beliau merupakan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis dari KPPBC Pantoloan. Selamat pagi Pak Wasis, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Salam sehat selalu Sobat Eksim. Salam sehat selalu. Sedikit Pak Wasis, ini Pak Wasis dari Pantoloan yang mungkin Sobat Eksim banyak yang belum tahu nih di mana itu Pantoloan. Mungkin bisa dijelaskan. Pantoloan itu salah satu kelurahan di Kota Palu. Jadi kalau orang nyebut Pantoloan memang susah. Kami Bea Cukai aja kalau dimutasi dengan nama Bea Cukai Pantoloan itu nyari ke peta dulu. Oh ternyata di Kota Palu itu Pak, Mas Irwan. Jauh sekali dari Palu ke Sulawesi Utara ya, hanya untuk mengedukasi, berbagi informasi kepada Sobat Eksim sekalian. Luar biasa Pak Wasis. Telah hadir juga bersama saya di sini Mas Muhammad Rasidi. Beliau merupakan pelaksana pemeriksa pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPBC Manado. Selamat pagi Mas Rasid, apa kabar? Selamat pagi Mas Irfan, kabar baik. Mas Irfan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasa kita ketemu di warung kopi ya, sekarang kita ketemu di studio ya. Dipertemukan untuk mengedukasi teman-teman Sobat Eksim sekalian. Baik. Sepertinya Sobat Eksim sudah tidak sabar lagi ya mendengar cerita-cerita nih dari para narasumber kita. Mungkin saya boleh langsung bertanya kepada Pak Wasis dan Mas Rasidi nih. IMEI ya, IMEI. Nah, kayaknya 2 tahun ini mulai agak booming nih IMEI karena barang-barang elektronik ya yang dari luar ini katanya mesti daftarkan IMEI. Nah, saya mau tanya sebenarnya tujuannya itu apa sih? Kenapa mesti didaftarkan IMEI begitu? Dan kemudian ruang lingkupnya itu apa sih? Nah silakan Pak. Terima kasih Mas Irwan. Memang betul 2 tahun terakhir ini sejak dikeluarkannya peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi ya nomor 1 tahun 2020 yang berlaku tanggal 18 April 2020. Memang ada kewajiban jadi untuk mendapatkan layanan mobile seluler, alat komunikasi yang berupa handphone, kemudian komputer genggam dan tablet, itu ada kewajiban untuk mendaftarkan IMEI-nya ke sistem Kominfo untuk mendapatkan akses jaringan mobile seluler. Nah, dalam pembahasan kali ini memang ada ketentuan, jadi di aturan Bea Cukai adanya Perdijen Peraturan Direktorat Jenderal nomor 13 tahun 2021 itu tentang pemberitahuan dan pendaftaran IMEI International Mobile Equipment Identity ke dalam pemberitahuan pabean, artinya pada ini terkait importasinya. Nah, di aturan itu ada membagi dalam beberapa terkait
impor secara umum, yaitu dengan menggunakan dokumen BJ20, impor melalui tempat penimbunan berikat, kemudian masuk dan keluar dari kawasan bebas, kemudian ada secara khusus ruang lingkup terkait sebagai barang bawaan penumpang, kemudian barang kiriman itu sendiri. Nah, di 1,5 jam ini waktu kita, mungkin kita fokus yang di 2 aja, karena ini yang lebih menarik bagi Sobat Eksim mungkin, terkait pemberitahuan dan pendaftaran IMEI sebagai barang bawaan penumpang dan pendaftaran dan pemberitahuannya IMEI itu sebagai barang kiriman. Itu fokus di situ. Jadi memang alat komunikasi yang diwajibkan ini yang memang berbasis mobile seluler atau seperti itu, yang ada SIM card-nya, yang aksesnya mobile seperti itu, ada kewajiban untuk pendaftaran dan pemberitahuannya. Nah, untuk di Bea Cukai ya terkait waktu memasukkan ke dalam daerah pabean itu ke negara kita. Itu yang bisa terkait yang akan kita bahas ini. Ya. Baik, Pak Wasis. Mengingatkan kepada Sobat Eksim sebelumnya, bagi Sobat Eksim yang ingin bertanya bisa langsung melalui chat box di Zoom atau bisa juga melalui Slido di Linktree/HumasBC Sulbaktara. Baik, kita lanjut. Nah, tadi Pak Wasis membahaskan ya, ini kan IMEI ini salah satu ruang lingkupnya adalah dari penumpang begitu. Nah, ini mungkin yang juga menjadi pertanyaan banyak di benak Sobat Eksim sekalian, menjadi current isu kita juga. Nah, kalau kita membawa handphone, baik kita berlibur dari luar negeri misalkan, ataupun ada saudara yang misalkan kuliah atau kerja di luar negeri, kemudian membawa handphonenya. Nah, bagaimana sih prosedur untuk mendaftarkan IMEI biar legal seperti itu? Silakan Pak Wasis, Mas Rasidi. Terima kasih. Mas Irwan, secara umum gini, Bea Cukai kan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas barang masuk keluar dari daerah pabean dalam daerah negara kita ya. Kemudian pemungutan bea masuk dan barang bea keluar. Nah, ada ketentuan perdagangan juga bahwa secara umum sebenarnya handphone, komputer genggam, dan tablet ini adalah kewajibannya memiliki nomor izin berusaha tertentu dari Kementerian Perdagangan. Kemudian ada pengaturan pengecualiannya, yaitu untuk barang penumpang dan barang kiriman dikecualikan untuk memiliki kewajiban izin tertentu dari Kementerian Perdagangan itu sebanyak 2 unit seperti itu. Jadi Sobat Eksim, kewajiban memiliki izin ini dikecualikan untuk barang bawaan penumpang sebanyak 2 unit alat komunikasi yang HKT tadi, handphone, komputer genggam, atau tablet. Nah, ini dikecualikan perizinan. Nah, kalau lebih tentunya harus memiliki perizinan tertentu dari Kementerian Perdagangan. Itu prinsipnya. Nah, terkait bahwa barang bawaan penumpang sendiri itu ada pembebasan bea masuk untuk tiap penumpang per orang itu sebanyak USD 500 dolar seperti itu. Nah, itu diberikan pembebasan bea masuk. Nah, kalau melebihi itu tentunya ada kewajiban dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya seperti itu, Pak. Secara umum itu. Nah, Mas Rasidi nanti akan menjelaskan secara detail terkait prosedur dan pendaftaran IMEI itu sendiri pada saat membawa alat komunikasi itu ke negara kita. Silakan Mas Rasidi. Terima kasih Pak Wasis, Mas Irfan. Sobat Eksim, ada beberapa metode apabila ingin mendaftarkan IMEI sebagai barang penumpang. Yang pertama yaitu metode secara online. Jadi secara online Sobat Eksim bisa mengunjungi beacukai.go.id /registration IMEI.html. Mungkin bisa di-share nanti bagaimana bentuk websitenya ya, sebagai berikut. Ya, di tabel nomor 1 itu identitas Sobat Eksim sendiri, nanti
bisa diisi di situ nama, terus nomor paspor, dan lain-lain. Lalu di tabel kedua yaitu barang tersebut yang mau didaftarkan, handphone atau tablet tadi bisa diidentifikasi sendiri bagaimana apa tipe HP-nya, terus nomor emailnya yang mau didaftarkan, begitu Sobat Eksim. Itu kalau mau mendaftarkan secara online. Lalu ada metode kedua secara manual. Secara manual itu Sobat Eksim sama mengisi formulir seperti tadi, hanya saja secara manual di saat kedatangan. Bisa langsung mendatangi petugas bea cukai, lalu mengisi form seperti tadi. Hanya saja secara manual. Nah, apa bedanya? Tadi tentu bedanya tadi satu. Lalu kalau secara online lebih mudah karena Sobat Eksim ketika datang bisa langsung memberikan QR code yang hasil setelah mengisi tadi, Sobat Eksim bakal dapat QR code. Jadi QR code-nya tadi tinggal diberikan kepada petugas bea cukai, lalu petugas bea cukai akan scan QR code-nya lalu akan ditindaklanjuti sesuai sama ini nanti hasilnya apakah melebihi $500 atau tidak melebihi $500. Seperti dijelaskan Pak Wasis tadi, kalau di atas $500 maka Sobat Eksim harus dipungut bea masuk dan PDRI lainnya. Gitu. Secara manual sama setelah mengisi form ya tadi langsung mengikuti peraturan $500 tadi. Oke. Mungkin itu ya prosedurnya ya Mas Irfan dan Sobat Eksim semua. Ya, ada tambahan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan masuk, itu tentunya sebelum pendaftaran dan pemberitahuan emailnya itu sebelum keluar dari bandara internasional itu ya Mas Resdi ya. Itu sebelum keluar. Nah, nanti dijelaskan lagi. Kalau saya kelupaan itu nanti Mas Resdi bisa jelaskan lagi tentunya. Silakan Mas Irwan. Sebelum kita lanjut nih, ini ada pertanyaan dari Bapak Deki Melfarezi. Izin bertanya Bapak Ibu, di mana cara mengecek email secara online? Ini yang dimaksudkan apakah mengecek email, maksudnya apakah sudah terdaftar atau belum? Atau mungkin bisa dijawab Mas Razi. Gini, kalau mau mengecek emailnya sudah terdaftar atau belum, bisa mengunjungi website Menkominfo atau bisa juga di beacukai.go.id cek email. Nah, di situ bisa diinput emailnya, nanti di situ keluar statusnya apakah dia sudah terdaftar atau belum terdaftar. Seperti itu. Nanti dari situ nggak perlu menginput apa-apa, tinggal menginput nomor emailnya saja. Gitu Mas Irfan. Dan baik. Mungkin simpelnya kalau dia sudah didaftarkan emailnya, pasti bisa pakai SIM card dong ya harusnya. Kalau belum tidak bisa ya. Ya, tentunya paling mudah kan seperti itu. Biasanya ada notifikasi kalau tidak dapat mendapatkan akses jaringan mobile seluler, tentunya emailnya belum terdaftar di Kominfo seperti itu. Paling mudahnya. Biasanya ada notifikasi kok. Misalnya kita beli ya. betul. Betul. Pada saat mengaktifkan SIM card Betul itu. sekali, Mas. Gitu. Oke, Pak Wasis, tadi saya mengutip nih Pak Wasis, kalau misalkan bagaimana kalau misalkan ada penumpang yang lupa mendaftar, kayak tadi Pak Wasis bilang mungkin dia sudah keluar dari bandara, bahkan sudah pulang, misalkan besoknya baru dia keingat karena dia belum mendaftar email. Nah itu bagaimana? Ini cocoknya Mas Rasidi ini yang biasa melaksanakan pelayanan ini. Silakan Mas Rasidi. Gini. Jadi seperti Pak Wasis tadi jelaskan, sebelumnya saya jelaskan dulu, kalau mau mendapatkan pembebasan itu harus mendaftarkan tadi, melapor ke petugas bea cukai itu sebelum keluar dari bandara. Lalu kalau sudah keluar dari bandara terus lupa untuk memberitahukannya, gimana gitu. Bisa datang lagi ke petugas bea cukai, hanya saja tidak mendapatkan pembebasan $500. Kenapa? Karena $500 itu pembebasan bukan hanya diperuntukkan untuk handphone,
tapi diperuntukkan untuk semua barang penumpang. Jadi kalau Sobat Eksim udah keluar dari bandara, bagaimana petugas bea cukai mengidentifikasi barang yang lain gitu. Makanya tidak bisa mendapatkan pembebasan $500 gitu. Ada maksimal hari juga untuk mendaftarkan jikalau udah keluar dari bandara. Ada yaitu 60 hari setelah dari kedatangan. Itu masih bisa mendaftarkan handphone yang Sobat Eksim bawa ke petugas bea cukai. Ketentuan yang lain tetap sama, maksimal 2 unit, terus bisa didaftarkan di seluruh kantor pabean di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, itu contohnya misalnya datang di Soekarno-Hatta, kelupaan, pulangnya ternyata ke Palu, ya cari aja Bea Cukai Bantolan untuk daftarkan alat komunikasinya tadi dengan stay buktinya, tiket, paspor, seperti itu, Mas. Maksimal 60 hari, Pak. Kalau misalkan terlewat dari 60 hari? Nah, itu tinggal menghubungi Kominfo karena kewenangan kami sampai itu, batas itu, Bea Cukai. Pendaftarannya atau komunikasinya tentunya dengan Kominfo. Bagaimana mekanisme kalau melebihi 60 hari, seperti itu ya. Nah, baik. Jadi buat Sobat Eksim jangan sampai lupa untuk mendaftarkan perangkatnya di aplikasi Bea Cukai tadi ya. Kan sebenarnya ini simple ya, kayak kita kalau selama COVID ini di bandara itu ngisi namanya EHC, aplikasi kesehatan. Nah, jangan sampai Sobat Eksim semua udah sampai keluar bandara terus kelupaan. Nah, kan rugi tidak mendapatkan pembebasan sebesar 500 USD tadi. Nah, gitu kan. itu yang diharapkan kan pembebasannya. 500 US dollar lumayan, itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ada satu lagi, nanti jangan khawatir yang terkait misalnya ini kan lagi rame-ramenya COVID ya. Misalnya bagaimana karantina seperti itu, gimana? Nanti bisa dijelaskan dengan Mas Rasidi juga. Iya, kebetulan ini kan lagi pandemi ya. Misalkan nauzubillah begitu kita dari luar negeri terus kita suspek positif COVID. Nah, itu kan dari otoritas bandara mungkin kita harus di karantina dulu ya di luar. Nah, itu gimana itu Mas Rasid? Apakah kita bakal tetap dapat yang pembebasan 500 USD tadi atau bagaimana? Betul ya, karena kalau terpositif corona itu nggak bisa ketemu petugas bea cukai langsung ya. Jadi langsung di karantina dulu ya. Betul itu Mas Irfan dan Sobat Eksim. Jadi kalau ada kebijakan terkait karantina, ini nggak harus positif corona ya. Sama dengan kebijakan kemarin ada wajib karantina dulu. Itu sama juga, tidak bisa bertemu dengan petugas bea cukai di bandara. Karena begitu datang di Indonesia langsung wajib karantina. Meskipun dia negatif tetap wajib karantina gitu. Untuk itu, jadi Sobat Eksim jangan khawatir. Tetap bisa mendapatkan pembebasan 500 USD apabila melampirkan surat keterangan dari instansi berwenang dalam jangka waktu maksimal 5 hari semenjak ditandatanganinya surat itu. Misalnya Sobat Eksim setelah keluar nyampe di Jakarta atau di Manado, lalu karena positif atau harus karantina tidak bisa langsung mendaftarkan handphonenya ke petugas bea cukai, tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Ikuti saja peraturannya untuk karantina, sampai selesai karantina nanti meminta surat keterangan dari instansi berwenang yang melaksanakan karantina, lalu maksimal 5 hari bisa mendatangi kantor bea cukai, bertemu dengan petugas bea cukai, lalu mendaftarkan emailnya dan tetap dikasih pembebasan 500 USD. Gitu Mas Irfan dan Sobat Eksim. Jadi tetap dapat pembebasan 500 USD dengan syarat paling lama 5 hari setelah keluar dari karantina ya. Ditandai atau dilampirkan dengan tadi surat keterangan dari instansi. Oke, Pak Wasis dengan dengan Mas Rasid. Sebelum kita lanjut, ini ada yang bertanya nih kebetulan. Nah, mungkin ini dari Ibu Deborah ya. Mungkin Ibu Deborah ini tidak ingin kelupaan untuk mendaftarkan email setelah tiba di bandara ya. Jadi beliau bertanya, bisa nggak kalau kita ngurusnya beberapa hari sebelum kita melakukan perjalanan ke Indonesia? Mungkin dari seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya gitu. Silakan Mas Rasid. Gini, untuk mendaftarkan email itu di data diri tadi ada harus mencantumkan tiket pesawat, harus mencantumkan nomor seat. Jadi kalau
di beberapa hari sebelumnya kan nggak bisa itu ya, karena nomor seat itu kecuali dia udah booking nomor pesawatnya sejak lama gitu. Online. Gitu ya. Tetapi di situ juga agak riskan karena nanti bisa berubah tanggalnya berangkatnya gitu. Jadi kita menghitung pembebasan itu kan dari tanggal datang. Nah, ketika dia menginput di aplikasinya itu salah harinya, misalnya ternyata penerbangan itu di-delay, jadi Sobat Exim harus daftar lagi. Jadi rugi. Lebih baik sebelum berangkat, misalnya sudah check-in, sudah tinggal naik pesawat, boleh mendaftarkan. Sambil menunggu di boarding gitu, boleh mendaftar. Seperti itu Mas Irfan, Sobat Exim semua. Kemudian gini, tambahan, pada saat nanti ke petugas bea cukai, yang bersangkutan juga menunjukkan alat komunikasinya itu. Benar gak? Nanti kita cek datanya, emailnya sudah sama atau tidak tentunya. Siapa tahu nanti di bandara, beli handphone baru lagi, handphone yang lama ditinggal kan sayang. Nantinya seperti itu, karena harus menunjukkan alat komunikasinya. Kami bisa secara selektif, oh ini cocok atau tidak melaksanakan pemeriksaan, seperti itu. Ya, betul sekali. Baik, jadi waktu yang paling ideal mungkin untuk mendaftarkan itu ketika mungkin sesaat sebelum kita melakukan perjalanan ke Indonesia, seperti Mas Rashid bilang tadi, mungkin daripada bosan nunggu di gate kan buat boarding, mungkin bisa mendaftarkan email terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Pak Tahang Supriyadi. Cara mendaftarkan email di Manado gimana ya? Apakah dikenakan biaya daftar? Nah, gimana tuh? Nah, ini yang dia langsung petugasnya cocok sekali. Silakan Mas Rashidi. Untuk biaya pendaftaran nggak ada ya. Semuanya layanan yang diberikan bea cukai gratis. Gitu. Untuk pendaftaran itu boleh mendatangi kantor bea cukai Manado, boleh juga ke Bandara Samratulangi juga langsung bisa, atau ke kantor bea cukai Manado di Jalan AA Maramis. Boleh langsung datang ke sana mendaftarkan email handphonenya, asalkan sesuai dengan peraturan-peraturan tadi yang sudah dijelaskan tadi. Ya mungkin yang dimaksud itu biaya, bukan biaya pendaftarannya, tapi kewajiban pembayaran pungutan negaranya kalau di atas 500 US dollar. Nah, itu tetap wajib. Dan itu pasti masuk ke rekening kas negara. Yang ya, Sobat Exim, pasti masuk ke rekening negara, bukan rekening pribadinya Mas Rashidi. Jangan mau nanti dapat billing, itu billing langsung dibayar ke kas negara. Kalau atas nama pribadi, atas nama Mas Rashidi jangan mau, karena itu pasti harus ke kas negara. Ya, Sobat Exim. Baik, Pak Wasis, Mas Rashidi, mungkin nanti kita akan ada bahas ya terkait perhitungan dan tarif-tarifnya. Untuk Sobat Exim ini kan kita biaya pungutannya itu kan berupa biaya masuk, PPN dan PPh ya. Di sini tidak ada biaya-biaya tambahan ya. Beda dengan halnya kalau kita mengajukan sebuah kredit ada administrasi provisi, mungkin begitu kali Pak ya. Maksudnya. Nah, oke, kita lanjut sedikit. Tadi terkait penumpang ya. Nah, saya mau bertanya nih sama Pak Wasis, gimana kalau penumpangnya itu misalkan dia wisatawan? Misalkan karena di Manado ini kan banyak ya turis-turis dari Tiongkok, dari Cina yang misalkan kayak dia liburan 1 bulan seperti itu kan, atau mungkin ada perwakilan dari negara asing gitu. Nah, itu gimana Pak Wasis? Apakah sama perlakuannya atau beda? Terima kasih. Gini, asal handphonenya gini, alat komunikasinya memang ada niat dia tidak beli di sini atau membawa dari luar negeri, kemudian dia akan hanya digunakan di sini, itu dapat akses 90 hari free, maksudnya tidak mendapatkan akses tetap seperti itu. Nah, itu sebagai barang bawaan penumpang tentunya mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk. Kalau dari aturannya nanti akan menghubungi Kominfo sendiri, bukan di bea cukai itu sendiri ya, Mas Rashidi. Betul sekali Pak Wasis. Jadi kalau misalnya ada wisatawan yang tidak menetap nih, kan rugi dia membayar email tersebut. Jadi wisatawan-wisatawan yang datang boleh langsung menghubungi Kemenkominfo untuk mendapatkan akses 90 hari tersebut gitu.
Jadi untuk aturan tetap sama ya, 2 unit 500 USD, tetapi hanya berlaku 90 hari. Atau bagaimana Mas Rasid? Maksudnya gimana? Maksudnya aturan tetap sama, bawaannya mesti 2 unit, maksimal 500 USD, tapi Oh untuk, iya betul. Untuk 500 USD itu sekali lagi Sobat Exim dan Mas Irfan juga, 500 USD itu bukan hanya untuk handphone. Jadi 500 USD itu untuk keseluruhan barang bawaan penumpang. Seperti itu. Gitu. Jadi meskipun handphonenya itu nanti nggak harus didaftarkan IMEI, nanti boleh menghubungi Kemenkominfo itu, tapi barang bawaannya tetap harus dihitung berapa harganya gitu. Jadi misalnya bawa tas gitu, harganya 2000 USD gitu kan, misalnya kan, kan Sobat Exim kan ini ya kaya-kaya juga ya. Jadi tetap dikenakan bea masuk dan PDRI lainnya karena melebihi pembebasan tersebut. Ya, gitu. Itu. Baik. Kemudian ada yang bertanya lagi nih. Nah, jadi dari pertanyaan dari Tati D. Pardede. Nah, beliau bertanya, di bandara itu ada nggak sih tim bea cukai yang men-screening alat-alat elektronik dan kayak mengingatkan perihal email loh. Jadi biar penumpangnya tuh nggak lupa gitu. Jadi kayak sebelum penumpangnya lupa, di screening sama petugas bea cukai kemudian ditagihkan gitu. Ada nggak prosedur begitu? Izin nanggapin dulu Mas Rasidi. Nanti pasti detailnya Mas Rasidi ini. Secara umum gini, barang bawaan penumpang, kami punya kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan secara selektif. Namun demikian, penumpang itu sendiri ada kewajiban untuk memberitahukan melalui custom declaration itu sendiri. Nah, itu custom declaration itu sudah bisa disampaikan secara online juga. Salah satunya dengan mobile bea cukai itu ada di situ, komponen di situ. Nah, itu kewajibannya untuk memberitahukan. Nah, kalau diberitahukannya tidak memiliki handphone, nanti kami periksa ada handphone, ya beda masalah lagi. Nah, nanti tentunya nanti kami akan melaksanakan bagaimana sih pemeriksaan, kenapa tidak diberitahukan alat komunikasi itu. Makanya Sobat Exim ini, apabila datang dari luar negeri, beritahukan secara sebenar-benarnya, baik barang yang dibawa, baik nilai transaksinya inilah. Karena ini untuk kepentingan kita semuanya, dari sisi penerimaan maupun dari sisi perdagangan, proses bisnis yang legal itu jadi mudah seperti itu. Karena kalau ada proses-proses yang tidak benar, tentunya ada penerimaan negara yang dirugikan seperti itu. Nah, soal bagaimana teknis di bandaranya tentunya Mas Rasidi yang lebih paham. Silakan Mas Rasidi. Izin ya, begini ya, Sobat Exim, kalau yang ditanyakan tadi di Bandara Samratulangi ya kebetulan ya. Jadi ketika Sobat Exim itu mengisi custom declaration, entah itu nanti di elektronik ya, di apa namanya di internet. Itu kalau di internet itu ada pilihannya lagi nanti mengisi apa terkait email tersebut. Jadi langsung diingatkan di aplikasinya itu. Selain itu kalau secara manual itu ada semacam apa banner di petugas yang menerima CD itu ada banner di situ apakah Anda sudah mendaftarkan email handphone Anda gitu. Jadi kita tidak bisa mengingatkan secara pribadi satu persatu karena penumpangnya kan banyak sekali ya Sobat Exim dan Mas Irfan ya. Jadi kita menaruh banner di situ supaya untuk menjadi pengingat kepada para penumpang sekaligus Sobat Exim yang datang dari luar negeri seperti itu. Baik. Sepertinya Pak Wasis, Mas Risidi dan Sobat Exim sudah mulai agak panas nih ya. Pertanyaannya sudah mulai banyak. Nah, mungkin kita mau lanjut materi dulu, maksudnya membahas tentang keseluruhan, karena di sini ada pertanyaan terkait biaya, kemudian ada pertanyaan terkait barang kiriman, ya. Jadi mungkin saya ingin membahas dulu dengan Pak Wasis dan Mas Rasidi terkait, nah sekarang barang kiriman.
Silakan, bagaimana penjelasan ini? Apakah prosedur sama seperti barang yang dibawa penumpang tadi? Kita daftarkan emailnya atau bagaimana? Silakan, Pak Wasis. Untuk yang barang kiriman secara umum gini, jadi memang karena namanya barang kiriman, tentunya bisa melalui penyelenggara pos. Kalau dari sisi ketentuan, itu penyelenggara pos yang akan mengisi consignment note, CN itu consignment note atau daftar barangnya, plus data emailnya itu sendiri. Jadi bukan penerima barangnya. Sama prinsipnya pendaftaran maksimal U2 unit, seperti itu. Kemudian dari petugas akan melaksanakan pemeriksaan secara selektif, kemudian approval dari pejabat. Tentunya kalau melebihi juga ada biaya masuk dan pungutan BDRI-nya yang wajib dibayar. Namun ada sedikit perbedaan. Nanti Mas Rasidi yang akan menceritakan lebih detail. Silakan Mas Rasidi. Jadi untuk ketentuannya untuk barang kiriman itu, misalkan dia nilai barangnya itu melebihi $3. Jadi nggak mungkin ya ada handphone, tablet yang kurang dari $3 ya. Jadi hampir semuanya akan dikenakan bea masuk dan PPN, PPh gitu untuk pendaftaran emailnya. Tapi yang perlu diingat adalah ketika Sobat Eksim mengirim barang, jadi harus memberitahukan sebenar-benarnya apa yang dikirim. Supaya nanti penyelenggara pos itu bisa mendaftarkan emailnya. Jadi kalau misalnya Sobat Eksim nggak melapor di situ mengirim handphone, bagaimana penyelenggara pos tahu? Bagaimana dia mau menulis emailnya di consignment note-nya, karena barang itu pas dikirim kan belum nyampe ke penerimanya gitu. Jadi itu soal prosedurnya ya. Jadi kalau misalnya barang tersebut melebihi dari $3 akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dari nilai barangnya. Tidak ada pembebasan di sini karena pembebasan hanya untuk barang bawaan penumpang. Ini untuk barang kiriman, Sobat Eksim tidak mendapatkan pembebasan. Jadi 7,5% dikali dari nilai barang seluruhan. Lalu hasilnya ditambahkan dengan nilai barang tersebut menjadi nilai impor namanya Sobat Eksim. Lalu nilai impor tersebut dijadikan dasar untuk dikalikan PPN 11%, lalu dikalikan lagi PPh. Kalau Sobat Eksim mempunyai NPWP, itu PPh-nya hanya 10%. Kalau Sobat Eksim tidak mempunyai NPWP, maka PPh-nya 20%. Begitu Mas Irfan. Mungkin bisa ditampilkan ini contoh perhitungan. Ini Sobat Eksim, kewajiban NPWP itu juga bermanfaat sekali pada saat membawa barang kiriman maupun barang penumpang itu sendiri. Betul sekali, segera memiliki NPWP. Ya. Oke, jadi penjelasan Mas Hasid tadi ini sekaligus menyambung ada pertanyaan dari Ibu Purdiati Ana ya. Pak, saya dikirim hadiah dari saudara saya di luar negeri. Nah, bagaimana cara daftar emailnya? Kan kalau tadi maksudnya untuk barang kiriman ini kan bukan cuman kalau kita misalkan belanja online di luar, tapi termasuk misalkan ada saudara atau teman yang ngirimin barang dari luar negeri. Ya, jadi kesimpulannya sama ya, jadi konsumen atau si ekspedisinya yang mendaftarkan emailnya seperti itu ya? Betul sekali Mas Irfan. Baik. Dengan ketentuan tadi nilai 3 sampai 1.500. Oke. Nah, mungkin saya lanjut pertanyaan dari Slido ini. Ada dari Bapak atau Ibu Hanan nih. Dibayarkan seperti itu. Ya. Ini secara umum dulu. Ini Pak Hanan mau bawa sebagai barang penumpang atau barang kiriman itu Dilik. Nah, nanti di situ kalau misalnya dibawa barang bawaan penumpang, tentunya pada saat kedatangan Pak Anan atau Bu Anan ini berhak mendapatkan pembebasan $500. Asumsikan penumpang mungkin Pak. Ya, penumpang. Kalau penumpang ya berhak mendapatkan pembebasan. Asal ya jangan bawa barang yang lainnya. Barang hadiah dan pembelian dari barang yang lainnya ya nanti berkurang lagi seperti itu. Misalnya hanya membawa handphone,
dengan nilai USD 600 dolar, tentunya dia berhak mendapatkan pembebasan. Nah, dasar pungutan bea masuknya tentunya dari selisihnya nih, karena dikurangi, jadi 600 dikurangi 500, itu yang 100 USD ini yang akan dihitung sebagai dasar untuk perhitungannya. Nanti Pak Rasidi menjelaskan apa aja ya sih terkait pungutan yang wajib dibayar oleh Hanan ini. Silakan. Ini kita mungkin Pak Wasis kita bikin 2 skenario saja ya. Skenario. Satu skenario di bandara barang penumpang. Jikalau itu 600 dolar nilai handphonenya, kalau ini sebagai barang penumpang, maka kalau dalam asumsi penumpang tersebut tidak membawa barang lainnya, maka seperti yang dijelaskan Pak Wasis, yang dijadikan dasar perhitungan adalah 100 dolar, karena 600 dolar dikurangin pembebasan 500, maka dasar penghitungannya 100 dolar. Maka 100 dolar tersebut dikonversikan menjadi rupiah sesuai dengan kurs Kemenkeu. Lalu hasil dari konversi tersebut dikalikan bea masuk kalau barang bawaan penumpang adalah 10% dari sisanya tadi 100 dolar itu. Ini makanya tarif barang penumpang bedanya dengan barang kiriman. Untuk barang bawaan penumpang itu ditetapkan secara tarif tunggal itu 10%. Kalau yang barang kiriman 3 sampai 1.500 US dollar itu dikenakan tarif tunggal 7,5%, seperti itu. Untuk biaya masuknya ya, Sobat Xmin, untuk biaya masuknya itu sendiri. Lanjut, Pak. Jadi setelah 10% dikalikan dengan konversi dari 100 dolar tadi, maka itu adalah pungutan bea masuk. Lalu pungutan bea masuk ditambah dengan nilai konversi 100 dolar tadi, dijadikan menjadi nilai impor. Nah, nilai impor tadi dijadikan untuk dasar pengalian PPN 11%, lalu PPH sebesar 10 dan 20% sesuai dengan penumpang memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP. Seperti itu, Mas Irfan dan Sobat Exim semuanya. Nah baik, jadi Pak Hanan mungkin terjawab pertanyaannya. Jadi kalau Pak Hanan tadi bawa barang elektronik senilai 600 USD ya, dengan asumsi tidak membawa barang lainnya ya Pak Wasis ya, Siap. itu mendapatkan pengurangan sebesar 500 USD. Artinya bea masuk yang dibayarkan Pak Hanan dari 100 USD atau 1,5 juta hanyalah 150.000 untuk Betul. bea masuknya. Kemudian ditambah PPN-nya sebesar 11% kali 1.500.000 tambah 150. Betul. Jadi 11% dikali 1.650. Betul. Sekitar mungkin 170 ribuan lah ya. Betul. Lebih. Mas Irfan cepat sekali menghitung ya. Oh, saya lupa. Itu kalau skenarionya itu di barang bawaan penumpang ya. Kalau di barang kiriman itu tidak dikurangin. Jadi dasarnya langsung 600 dolar tersebut. Gitu. Betul. Nah ini kan asumsinya jadi si Pak Hanan ini membawa biaya penumpang ya. Betul. Kemudian tadi ditambah lagi 10% PPh-nya jika memiliki NPWP. Betul. Nah, dan 20% tidak memiliki NPWP. Nah, baik. Jadi yang dikenakan hanya 100. Nah, tapi jangan sampai lupa tadi ya. Betul sekali. Nah, bayangkan sangat fasilitas yang bisa harusnya dimanfaatkan tadi pembebasan 500. Kalau cuman karena lupa, nah harus bayar lebih mahal seperti itu ya. Betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya sudah mulai banyak pertanyaan. Nah ini kita membahas tentang barang kiriman. Nah, jika membeli HP melalui barang kiriman dari Anonymous ini, jika membeli HP melalui barang kiriman, namun pihak pos tidak memberitahu ke bea cukai dan sudah terlewat, apakah ada solusi lain? Nah, ini gimana ini maksudnya? Mungkin jadi gini, petugas pos atau PJT tersebut kan tugasnya untuk menginput CN. Jadi CN itu diambil dari deklarasi waktu mengirim. Jadi kalau waktu mengirim itu deskripsinya adalah handphone, otomatis nanti meskipun petugas pos itu lupa, petugas bea cukai nggak mungkin lupa. Karena petugas bea cukai melihat deskripsi barang yang dikirim. Kalau di situ tertera handphone atau tablet gitu, petugas bea cukai pasti melakukan pemeriksaan.
Karena kenapa kok tidak mencantumkan IMEI-nya? Jadi nanti dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan nanti petugas bea cukai juga memberitahu ke petugas posnya untuk mencantumkan IMEI-nya dulu. Begitu Mas Irfan. Jadi asalkan petugas Sobat Eksim semua itu memberitahukan secara benar, pasti aman semuanya. Gitu. Nah, aku mau menyinggung sedikit ya untuk tarifnya tadi. Itu kan berbeda dengan penumpang. Mas Rasidi boleh jelaskan nggak? Apakah perhitungannya sama tadi? Tarifnya bagaimana untuk barang kiriman begitu? Oh, kalau untuk barang kiriman lebih kecil ya, 7,5%. Tapi dasar pengenaannya? Dasar pengenaannya keseluruhan dari nilai barangnya. Jadi kalau barang kiriman 7,5%, kalau barang bawaan penumpang 10%. Gitu. Biar Sobat Eksim bisa menghitung nih kalau misalkan mau beli barang dari luar negeri kan bisa dihitung kira-kira berapa ya tarif bea masuk PPN dan PPh-nya seperti itu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu Ayu Isna ya. Izin bertanya, jika kita sudah scan data yang kita input untuk registrasi IMEI ke Bea Cukai dan sudah mendapatkan email bahwa IMEI sudah terregistrasi, apa step berikutnya untuk HP bisa digunakan? Apakah tinggal menunggu, HP tinggal digunakan langsung aktif atau apakah ada step lainnya nih? Kalau sudah mendaftar, misalnya tadi udah scan QR code, lalu nanti misalnya ada biaya sudah dibayar, kalau tidak ada biaya ya langsung aja tinggal tunggu mungkin 2 kali 24 jam maksimal 7 kali 24 jam kalau dari Kominfo ya 7 kali 24 jam maksimal itu. Tapi kalau di tidak ada gangguan atau apa mungkin nggak sampai 1 kali 24 jam udah bisa digunakan handphonenya begitu Sobat Eksim semuanya. Jadi setelah didaftarkan bisa langsung digunakan paling lama 7 kali 24 jam seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari, nah ini nih username-nya lucu nih, Pusat HP Black Market. Cuma username. Izin bertanya untuk pendaftaran IMEI apakah dibatasi satu orang itu berapa atau bagaimana Pak? Pendaftaran ini untuk barang bawaan penumpang pada saat kedatangan itu hanya 2 unit. Karena aturan perdagangan sebenarnya gini, secara umum untuk mengimpor handphone itu alat komunikasi berupa handphone, komputer, genggam dan tablet itu sebenarnya diwajibkan untuk memiliki izin berusaha dari Kementerian Perdagangan. Makanya kalau yang barang bawaan penumpang itu ada pengecualiannya. Ya memang hanya 2 unit oleh barang bawaan penumpang atas nama dia sendiri, ya atas nama penumpang itu sendiri sebenarnya. Nggak boleh atas nama lain karena di situ ada bukti paspor dan nilai transaksinya itu sendiri dan harus dibawa pada saat kedatangan untuk mendapatkan pembebasan itu sendiri gitu. Ya. Kalau secara misalnya kalau sudah di daerah pabean dia punya handphone 10 ya silakan aja, mungkin nggak ada batasan ya. Betul. Karena orang kaya handphonenya 10 biji itu nggak masalah. Atas nama dia sendiri didaftarkan nggak bisa. Ini kan dalam rangka untuk mendapatkan akses mobile seluler itu sendiri sebenarnya. Pendaftaran ini terkait untuk mendapatkan akses. Jadi mau 10 atau apa sebenarnya boleh. Cuma terkait impor untuk barang bawaan penumpang yang datang bersamaan dengan penumpang dari luar negeri itu hanya dibatasi 2 unit seperti itu. Baik. Jadi kalau kita mendaftarkan perorangan mungkin bisa beberapa unit, tapi untuk membawa barangnya maksimal 2 unit seperti itu ya. Ini mau tambahin aja. Jadi kenapa 2 unit? Itu untuk melindungi juga pedagang-pedagang handphone di sini gitu. Kalau misalnya Sobat Eksim datang bawa 10 handphone dibolehin semua, kasihan yang jualan di sini ya. Jadinya kan yang jualan di sini kan dia impor secara resmi, mendapatkan izin, lalu membayar pajak bea masuk, PPN dan PPh-nya. Kalau misalnya Sobat Eksim mau membawa barang secara banyak tadi, boleh, tapi harus jadi importir dulu gitu. Nanti mengikuti prosedur sama dengan importir-importir handphone lainnya gitu. Jadi kita dibatasi 2 handphone itu untuk melindungi perdagangan di Indonesia begitu.
Baik, terima kasih Mas Rasid dan Pak Wasis atas penjelasannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Farisa. Bisa dimunculkan cara hitung di layar biar kami bisa paham hitungannya. Mungkin Mas Rasidi punya contoh berhitung. Ya, bisa dilihat di layar ini. Ini setelah keluar. Ini kasusnya adalah asumsinya pembeli Mr. Kevin ini tidak memiliki NPWP. Jadi Sobat Eksim semua pastikan kalau orang Indonesia harus mempunyai NPWP ya, gitu. Supaya nanti banyak kemudahannya mempunyai NPWP. Lalu Mr. Kevin ini membeli handphone merek XXX di luar negeri dengan harga invoice besar 500 US dollar dan melakukan registrasi di kantor Bea Cukai Pantoloan setelah keluar dari bandara. Ya, artinya lupa dia pada saat datang. Ini adalah Mr. Kevin ini lupa. Jadi karena Mr. Kevin lupa, jadi Mr. Kevin tidak mendapatkan pembebasan. Sayang sekali. Harganya 7,5 juta karena 500 US dollar dikalikan kurs dengan asumsi kursnya 15.000. Jadi 500 US dollar dikalikan di 15.000 yaitu 7.500.000 tanpa dikurangi itu karena Mr. Kevin lupa. 10% bea masuk dikali 7,5 juta yaitu 750.000. Lalu nilai impornya 7.500.000, nilai barangnya tadi ditambah dengan bea masuk 750.000 menjadi 8.250.000. Nah, nilai impor ini dijadikan dasar untuk menghitung PPN dan PPH. PPN 11% dikalikan dengan 8.250.000, lalu karena Mr. Kevin tidak mempunyai NPWP, maka PPH-nya 20%. 20% kali 8.250, 1.650.000. Nah, sampai ini aja misalnya Mr. Kevin mempunyai NPWP. Bedanya aja setengahnya dari 1.650 kan lumayan itu ya. Lumayan lah. Sekitar 800.000 ya. 875. Itu hanya karena mempunyai NPWP ini. Apalagi misalnya Mr. Kevin tidak lupa, maka tidak bayar sama sekali. Dia bisa menghemat 3.300.000 nih. Betul. Gitu. Artinya Makanya pada saat datang, ya idealnya memang rugi sendiri lah. nah, betul. Kalau tidak mendaftarkan pada saat datang ke petugas bea dan cukai. Itu. Ya Sobat Eksim, itu selisihnya 3,3. Kalau 3,3 buat beli oleh-oleh yang lain ya tentunya ya bisa juga seperti itu. Baik. Ya itu, ini contoh-contoh perhitungannya untuk istilahnya barang bawaan penumpang dengan nilai 500 US dollar itu berupa alat komunikasi, namun pendaftarannya setelah keluar dari kawasan pabean atau kawasan bandara itu sendiri. Baik, jadi jangan karena lalai kita lupa akhirnya hilang 3.300.000 tadi ya. Nah, itu. Sama ini ya, mengingatkan lagi nanti tagihan ini bukan hitung-hitungan di kertas sama petugas bea cukai, tapi keluar billing nih setelah Billing. kita scan QR code nanti misalkan dia harus bayar maka billing yang dikasih nanti kepada Sobat Eksim yang mendaftarkan email. Jadi billing ini kode-kode seperti itu langsung ke ATM aja pun bisa. Betul Sangat sekali. mudah. Tinggal nunjukkan kode billing kalau di online itu apa ya? Virtual account itu Iya, seperti itu. betul. Jadi Bahkan ada kode-kode. enggak cuma di bank nih, Pak. Masih bisa juga di Tokopedia Oh, gitu. gitu. Udah canggih Sangat ya. mudah sekali. Udah canggih sekali sekarang. Baik, untuk Sobat Eksim, yang ingin bertanya langsung bisa langsung menggunakan fitur raise hand di aplikasi Zoom ya. Mungkin Sobat Eksim ingin langsung bertatap muka dengan para narasumber kita dan bertanya langsung, dipersilakan. Oke, sambil menunggu ada yang bertanya langsung, kita lanjutkan dulu nih. Ada pertanyaan lagi dari A. Wijaja. Di formulir harus mencantumkan harga. Untuk acuan yang digunakan, apakah harga perolehan dalam kurung kalau iya apa harus mencantumkan bukti atau harga perkiraan saat ini, misal terkait dengan apabila perolehan dari hibah. Terima kasih. Ya. Tentunya prinsip kami kan gini. Sebenarnya untuk impor sendiri kan berdasarkan nilai transaksi.
Mungkin di sini hadiah ya bisalah dimintakan memberikan yang hibah atau hadiah buktinya. Karena prinsipnya kami pengennya ya berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya. Namun demikian tentunya Bea Cukai punya kewenangan untuk melaksanakan penilaian-penilaian lah. Karena di sistem kami kan bukan hanya handphone saudara Wijaya yang pernah datang ini. Kami punya di sistem kami itu langsung begitu klik nomor IMEI itu ketahuan spesifikasinya apa dan daftar barang yang pernah masuk di Soekarno-Hatta impor itu semua muncul. Nanti kalau memberitahukan lebih rendah pun kami punya data sebagai pertimbangan untuk menentukan nilai pabean itu sendiri. Nah, silakan Mas Rizky ada yang ditambahkan. Mungkin gini ya. Jadi kalau Sobat Eksim tadi betul Pak Wasis bilang kita harus sesuai dengan nilai perolehannya. Kenapa? Karena nanti Sobat Eksim merugi sendiri kalau nggak bisa mencantumkan harga sebenarnya gitu. Misalnya lagi di Amerika lagi diskon gitu kan. Misalnya dia lagi Boxing Day atau Christmas gitu kan. Ada diskon besar-besaran. Lalu kalau Sobat Eksim waktu datang tidak mencantumkan bukti transaksinya. Iya, bukti transaksinya bagaimana kita tahu ada diskon, berapa nilai perolehannya begitu. Jadi Sobat Eksim dipastikan harus membawa bukti transaksinya supaya Sobat Eksim tidak rugi gitu. Kalaupun misalnya tidak ada, nanti kita betul Pak Wasis bilang dari database kita sendiri nanti bisa ditentukan berapa nilai rata-ratanya gitu. Nanti itu yang sebagai harga acuannya nanti gitu. Itu Mas Irwan yang bisa kita sampaikan. Baik. Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, kita bisa balik ke materi dulu ya terkait barang kiriman tadi. Kalau barang kirimannya misalkan seperti ini ya, ini sekaligus pertanyaan juga ya. Kalau barang kirimannya misalkan dikirimkan dengan barang yang lain-lain, maksudnya di situ ada baju, ada apa, tapi di dalamnya ada elektronik. Nah, itu kan kita tidak bisa dikenakan, maksudnya seperti yang tadi bilang kayak dikenakan bea masuk dan lain-lain kan, karena ini barangnya jadi satu semua. Jadi harus si penerima itu harus melapor mungkin ke petugas bea cukainya ya, seperti itu. Nah, kalau kasusnya begini itu bagaimana? Gini, kalau terkait ini barang kiriman kan ya, tentunya idealnya dalam barang kiriman itu sedetail-detailnya pengirim barang itu menyampaikan ke jasa pengirimnya apa barang yang saya kirim kayak gitu, terbuka. Bila perlu, kalau memang itu barang baru yang ada bukti transaksinya, tentunya dilampirkan di situ nilainya. Value-nya di bukti kirim ya, itu disampaikan di situ sedetail-detailnya. Termasuk alat komunikasi. Kalau enggak nanti petugas posnya malah enggak bisa mendaftarkan. Akhirnya karena pada saat petugas pos tidak daftarkan, enggak bisa didaftarkan juga. Seperti itu. Resiko-resiko itu yang perlu dipertimbangkan bagi pengirim barang maupun penerima barang untuk menginfokan ketentuan-ketentuan tentang pengiriman barang di Indonesia itu sendiri, Pak. Mas Irwan, silakan. Dari pusat HP black market maksimal 2 HP ya, jasa just tip bisa bubar jalan nih. Nah, kalau ingin mengetahui lebih lanjut, minggu depan ada kelas ekspor impor episode 4 ya tentang just tip ini. Kita bisa tahu apakah bubar jalan atau tetap eksis seperti itu. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Pak, mau tanya, kalau yang jual jasa aktifin IMEI di marketplace itu gimana ya? Karena teman saya ada yang pakai jasa itu dengan harga yang murah dan berhasil. Nah, coba Pak Wasis, Mas Rasid, bagaimana menindaklanjutinya nih? Oh, ini hal baru juga nih, saya ada pendaftaran IMEI. Setahu saya untuk pendaftaran pemberitaan IMEI untuk barang impor pada saat impor ya, sebagai barang penumpang atau barang kiriman atau barang melalui impor yang besar, distributor resmi itu ya, pendaftarannya melalui kami. Namun demikian untuk yang ketentuannya lebih dari 60 memang 60 hari lewat waktu itu memang kewenangan dari Kominfo. Kami hanya terbatas pada saat
adanya importasi memasukkan, karena memang kewenangan kami melaksanakan pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar dan pemungutan bea masuk. Nah, ini hal baru, mungkin nanti kami akan dalami seperti apa sih proses pendaftaran IMEI yang dimaksud penanya ini. Harus kita detail seperti apa. Saya sih belum pernah juga. Mungkin Mas Rasidi yang pernah ini ya Pak Wasis, mungkin ini kegiatan ilegal ya. Jadi karena kalau misalnya pendaftaran secara resmi mungkin nggak mungkin dijual di marketplace dong Pak Tahu Wasis saya ya. aksesnya hanya Betul Kominfo sekali Pak Wasis. untuk pada saat importasi di bea cukai. Nah itu. Jadi, Untuk sobat aksi ya bisa menghindari lah hal-hal seperti ini. Artinya ya kita sama-sama mendukung. Artinya proses yang bisnis yang legal itu kan aneh. Kita hanya jasa pendaftaran ini saya juga baru tahu. Tanpa melalui situs-situs yang resmi. Nah ini hindarilah. Kita belajar untuk istilahnya patuh pada ketentuan secara legal, karena di kami pun mudah, pasti tidak ada pungutan kami. Artinya proses pendaftaran selain pungutan negara yang resmi tentunya ya, tidak ada sama sekali seperti itu. Sangat mudah. Beberapa yang pendaftar itu akses hanya sebentar, bayar, tiba-tiba pakai mobile banking sudah keluar SKP. betul sekali. Apalagi Seperti nanti itu. ditambah banyak resiko juga yang bakal diterima sama sobat Exim kalau Resiko nggak bisa betul. hanya tips, ternyata itu mungkin bekas Betul. Wisman hanya 90 hari sifatnya Iya. sementara, setelah itu nggak bisa terdaftar Iya, sama nanti sekali. cuma terdaftar 90 hari lalu tidak ada daftar lagi, jadi harus bayar-bayar terus di Iya. ini gitu. Karena di aturan Kominfo penyedia jaringan seluler itu membuat daftar putih, daftar abu-abu, dan daftar hitam. Artinya kalau daftar hitam bisa di blacklist seterusnya. Betul sekali. Seperti itu. Nah, hindarilah hal-hal seperti ini. Nanti kalau dari yang berwenang mengetahui proses bisnis malah hangus dan bening, Ini mesti stay legal, nggak Pak, bisa ya. dimanfaatkan sama sekali. Itu Mas Irwan. Jadi yang legal-legal aja lah. Siap, gitu ya. legal. Kita dukung yang legal seperti itu. Kemudian saya ingin bahas sedikit nih terkait, bisa nggak sih kalau andai kata ada perubahan data terkait IMEI seperti itu, dan bagaimana proses atau caranya? Nah ini sebenarnya hal baru dari ketentuan sebelumnya, aturan perubahan data ini belum diakomodir. Nah ini di tahun 2021 sudah diakomodir. Memang diperbolehkan. Tentunya perubahan-perubahan itu harus dilampiri data pendukung. Kemudian 30 hari setelah tanggal persetujuan atau pengeluaran, nah kami akan melaksanakan maksimal penelitian 2 hari kerja. Kalau sudah ada kesesuaian dengan data pendukungnya, tentunya kami akan memberikan persetujuan dan penyesuaian data IMEI pada SKP seperti itu. Ya diperbolehkan, tapi case seperti ini sangat kecil karena paling hanya kemungkinan salah input atau itu yang tidak sesuai itu. Kalau yang lain pasti kita cocokkan dengan nama data penumpang maupun itu data Ini penerima mungkin barang. nanti dia tipe gitu Pak Wasis. Ngetik 1 jadi 2 Nah, gitu. Seperti itu aja. Nah, jadi perubahan. kok ditunggu-tunggu kok nggak kedaftar-daftar Nah. gitu. Ya, ternyata nggak ditunggu-tunggu, Salah sampaikan. data ternyata. Ternyata itu salah datanya, itu namanya manusia mungkin petugas bea cukainya datangnya mungkin jam 3 pagi, jam 5 pagi ada kilap, ya mohon maaf. Tapi bisa dilaksanakan perubahan, dan kalau kita laksanakan penelitian itu benar-benar ada kesalahan yang itu, pasti kita sesuaikan. Dan tanpa biaya juga, Sirwan, tanpa biaya. Jadi tanpa biaya, cukup merubah lagi aja. Iya, Itu pun betul, karena ya. kesalahan teknis mungkin. Betul, entah Input dan nanti di lain-lain. petugas posnya salah nginput atau di petugas bea cukainya salah nginput Ya, gitu. ya. Oke, kita lanjut Pak Wasis dan Mas Rashid. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Farisa. Apa ada mekanismenya kalau kami nggak setuju dengan nilai yang ditetapkan oleh Bea dan Cukai? Misalnya menurut kami terlalu besar nih, ada nggak mekanisme yang nggak setuju? Apakah HP bakal disita karena dianggap ilegal, atau ya sudah, tapi nggak bisa aktif jaringan Anda? Bagaimana ini Pak Wasis? Intinya kan gini, terkait barang penumpang terutama ya, mungkin yang banyak case seperti ini mungkin kiriman ya. Ya, Nah, barang kirim. kalau barang penumpang, makanya Bapak Ibu, Sobat Exim, bukti transaksi pembelian alat komunikasi ini jangan dihilangkan. Ini menjadi sebagai dasar pertimbangan kami dalam menetapkan nilai transaksi. Seperti itu nilai transaksi. Tentunya kalau memang ada yang keberatan, tunjukkanlah nilai transaksi, bukti nilai transaksi Ibu yang laksanakan.
itu menjadi pertimbangan kami sekali. Namun ya, ya benar bukti transaksinya jangan bukti abal-abal. Artinya kalau bukti transaksinya itu menurut Ibu, oh ini nilai transaksi, sampaikan ke petugas kami. Petugas kami pasti akan mempertimbangkan. Contohnya yang seperti iklan Pak Rasidi misalnya ada diskon, itu disampaikan. Pastinya di tabel di bukti transaksinya juga menunjukkan adanya nilai diskon. Betul seperti sekali, itu. Jangan, tapi ya sebenarnya jangan dibuat-buat seperti itu, karena kami pun punya kewenangan dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Misalnya di media sosial atau internet pun banyak data. Oh, di negara itu ada diskon, kita bisa jadi pertimbangan. Betul sekali. Sudah terbuka informasi-informasi seperti itu, jadi kami pasti akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau memang didukung dengan bukti yang otentik dan mendukung nilai transaksi Ibu, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Deborah, Pak. Kalau kita ingin mendaftarkan email untuk barang bawaan penumpang dengan harga di bawah 500 USD, tapi saya tidak memiliki NPWP, apakah saya masih akan dikenakan biaya pajak atau masih bebas? Nah, ini Mas Rasidi. Kalau ini tidak bayar sama sekali ya. Kalau di bawah 500 USD gratis semuanya. Itu apa keringanan yang diberikan oleh pemerintah gitu untuk barang bawaan penumpang. Khusus barang bawaan penumpang, kalau handphone tersebut di bawah 500 US dollar dengan asumsi tidak membawa barang yang lain, maka tidak dikenakan apa-apa meskipun tidak memiliki NPWP. Gitu. Kecuali dia bawa tas ya, dia bawa tas harga 1.000 dolar gitu kan. Jadi handphonenya meskipun nilainya di bawah 500 dolar tetap dikenakan pajak gitu. Baik, jadi tetap tidak kena, cuman mengingatkan kan sebagai warga negara yang baik, tetap kita harus taat perpajakan ya. Jadi tetap harus bikin NPWP seperti itu. Siap. Ini sepertinya Ibu Deborah dengan Ibu Farisa ini mau liburan ke luar negeri kali ya Pak. Jadi kebetulan ada sesi kelas ekspor impor, jadi sambil bertanya seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pak, bagaimana kalau pada saat pembelian barang elektronik tersebut dari luar negeri menggunakan cryptocurrency? Ini apakah pengaruh atau bagaimana ini Mas Rashid? Seperti milenial sekali nih pertanyaan. Oke, cryptocurrency ya. Jadi tidak berpengaruh ya, karena di cryptocurrency di situ kan juga ada nilai konversi ya? Nah, nilai konversi yang kita hitung adalah nilai konversinya. Jadi ketika datang ke bandara, jadi nilai cryptocurrency-nya akan kita konversi ke nilai rupiah. Hanya saja kita tidak bisa mengikuti kurs Kementerian Keuangan, karena kurs Kementerian Keuangan cuma ini ya, cuma kurs-kurs yang negara-negara di dunia ini ya. Cryptocurrency ini kan masih baru ya. Nggak tahu nih, kita sudah ngakui nggak sih cryptocurrency sebagai transaksi perdagangan? Mungkin di ini sudah jalan ya. Mungkin hal baru, mungkin nanti dari Kementerian Keuangan tentunya mempertimbangkan bagaimana menentukan nilai berdasarkan transaksi-transaksi digital. Hanya saja nanti bayar pajaknya nggak boleh pakai cryptocurrency. Ya, tetap pakai rupiah. Jadi sejauh ini yang diakui masih foreign exchange atau mata uang asing ya. Betul, tapi tetap kita, kalaupun nilai perolehannya memang terpaksa Pak ini bukti bayar saya itu dengan cryptocurrency, maka kita tetap mengkonversikan nanti menjadi Mempertimbangkan rupiah. untuk mengkonversikannya ke rupiah lah. Tetap bisa kita nilai, karena memang kewenangan kami untuk personal judgment, kemudian dalam melakukan penetapan dengan artinya dengan pertimbangan-pertimbangan data yang ada, tentunya tetap harus kami tetapkan lah. Seperti itu. Meskipun belinya dengan mata uang lain seperti euro, pound sterling, tetap dikonversikan ke rupiah. Seperti itu ya. Izin ada pertanyaan lagi ini terkait ini. Kalau misalnya saya beli iPhone HP bekas internasional merek iPhone dan sampai sekarang belum terblokir emailnya. Nah, itu bagaimana itu?
Kalau ada. membeli tadi ya iPhone bekas, Sekarang nggak terblokir tuh emailnya. itu rezeki, Pak. Kan gini, iPhone bekasnya bekas dari mana ini? Dari luar negeri? Mungkin atau dari luar negeri ya. dari luar Ah. negeri? Sebenarnya gini, kalau barang kiriman ada ketentuan barang, kalau ketentuan perdagangan sebenarnya prinsip barang impor itu harus dalam keadaan baru seperti itu ya. Artinya hal-hal seperti ini kan HP bekas ini sebenarnya kadang-kadang dari pertimbangan bisnis itu akan merusak perdagangan proses bisnis yang barang baru kayak gitu. Seperti contohnya yang seperti thrifting itu, kasihan industri garment kita dengan pegawai jutaan itu. Kalau kita banyak perdagangan yang barang bekas seperti itu, kita jadi negara sampah sebenarnya. Di luar negeri udah nggak ada value-nya. Mau dinilai seperti apa itu? Betul sekali Pak Wasis. Jadi Marilah kita mulai berpikir secara luas bahwa barang bekas ini dari luar negeri apa nanti jadi kita negara sampah. betul sekali Pak Wasis. Makanya kalau untuk barang kiriman tidak boleh ya mengirim handphone bekas, dikecualikan hanya kalau itu barang pindahan. Misalnya ada mahasiswa yang kuliah di luar negeri gitu, lalu pulang gitu kan, terus mengirim barang-barangnya, di situ juga ada handphone, maka boleh mengirim handphone bekas. Nanti hanya saja butuh persetujuan, ada namanya surat pernyataan dari kedubes ke negara tersebut itu. Nah, kalau di barang bawaan penumpang boleh bawa handphone bekas asalkan memang itu dia pakai gitu, nggak harus baru. Kalau barang bawaan penumpang, karena nggak mungkin handphonenya sendiri dia bawa bekas terus pulang harus baru gitu kan, susah ya. Jadi kalau misalnya itu Bapak tadi membeli iPhone dari luar negeri bekas, lalu ternyata kok terdaftar emailnya ya gitu, mungkin kita juga kurang ini ya Pak ya. Ya mungkin itu bekas orang Indonesia yang pergi ke Betul luar sekali, negeri juga betul ternyata. sekali. Muter lagi. Jadi sudah pernah terdaftarkan. Jadi mungkin orang kita kaya jual handphone bekasnya di luar negeri. Nah, kembalikan seperti itu. Iya, Mungkin seperti itu. ternyata pas di luar negeri beli handphone orang Indonesia juga Pak ya. Ya, begitu Sobat Exlin. Nah, ini dapat salam nih, terima kasih dari Ibu Deborah dan Ibu Parisa nih. Ternyata beliau sudah 4 tahun bekerja di Singapura. Wah, luar biasa Pak ya, peserta di Terima kasih. Singapura, Salam, Bu. narasumber Pantoloan. Kita bertempat di Manado, luar biasa Siap. sekali. Semoga bermanfaat Ibu-Ibu. Nah, kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, Sobat Exim, silakan menggunakan fitur raise hand di aplikasi Zoom. Silakan. Ada pertanyaan lagi nih dari jual beli HP murah. Ini kayaknya banyak ya toko-toko seluler yang ikut nih spesial ini ya. Nah, jadi kalau sekarang banyak toko seluler, mungkin di minggu depan episode Just Tip banyak Ya. Ini untung nggak ada toko Pak Edi. Jadi gini, dia cerita 2 tahun lalu saya beli beberapa HP di luar negeri. Awalnya bisa dipakai normal, tapi kok tiba-tiba sinyalnya hilang ya. Apakah ini faktor peraturan IMEI tadi atau bagaimana nih kira-kira? Ya mungkin 2 tahun lalu berarti memang sekitar tahun 2020. Iya betul Pak, ini akun jual beli HP. Jadi memang Kominfo mengeluarkan aturan tentang kewajiban untuk pendaftaran IMEI itu sendiri untuk mendapatkan akses mobile seluler. Jadi mulai 16 April 2020. Mungkin ya pas 2 tahun ya memang seperti itu. Nah memang kalau tidak didaftarkan ya memang tidak mendapatkan akses seluler itu sendiri. Ya nggak ada sinyal tentunya seperti itu. Memang mungkin ya pastinya terkait ketentuan ini memang. Mungkin bisa minta sharing ke penguasa itu Mas Rasidi, ada nggak sih kayak selama jadi pemeriksa ini mungkin kayak ya sharing-sharing lah terkait misalkan kalau turis misalkan mereka daripada mengaktifkan email lebih baik cuma sebentar mereka bisa pakai wifi. Nah, ada nggak kasus-kasus unik atau apa yang bisa diceritakan ke Sobat Exim kalian? Ada nggak
cerita-cerita atau case-case unik yang bisa diceritakan ke sobat Exim sekalian gitu. Misalkan kalau wisatawan contohnya, dia daripada mengaktifkan email kayaknya lebih baik HP-nya pakai WiFi aja gitu ya. Jadi kan mereka cuma sebentar gitu. Atau ada cerita-cerita lain lagi mungkin yang bisa di-share ke Mas sobat Rasidi Exim. nih yang banyak pengalaman. Atau ada mungkin yang dia Gini. sampai berkelahi karena dia nggak mau bayar ini itu. Nah gitu-gitu. Enggak. Mungkin ada. Mungkin ini ya, yang banyak case-nya itu biasanya para pendatang-pendatang itu mendaftarkan emailnya itu lewat seperti apa itu namanya, kalau saya titip orang gitu, daftarin apa namanya, calo ya. Jadi ada orang yang nawarin, sini saya aja yang daftarin, terus ternyata biasanya calonya ini ngasih biaya tambahan gitu, tapi calonnya nggak bilang kalau ini biayanya buat dia bukan buat bea cukai gitu. Jadinya kita yang dikiranya mendaftar email itu ada biaya tambahan gitu. Jadi prosesnya itu mudah ya Sobat Exim, jadi nggak perlu lagi lewat calo. Jadi tinggal daftar di internet tadi, terus daftar sendiri aja, nggak perlu lewat calo karena nggak lama kok, cuma sebentar gitu. Jadi daripada nanti ada biaya-biaya tambahan gitu sih. Kalau cerita sampai berkelahi gitu kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Saya di Pantoloan juga staf saya itu tidak ada. Paling banyak yang tenaga migran kita yang mendaftarkan itu ya memang harus datang sendiri membawa handphonenya, kemudian yang kadang-kadang memang kelewatan. Mungkin kami mungkin sosialisasi ketentuan juga mungkin belum nyampe ke mereka karena tenaga migran itu terutama dari Malaysia seperti itu. Makanya kalau telat ya akhirnya kami tidak bisa memberikan layanan. Yaitu yang perlu mungkin dengan kelas ekspor impor ini bisa tersebar dari mulut ke mulut dari peserta kelas ekspor ini dapat menyampaikan ke semuanya. Ada jangka waktu dan nilai pembebasannya. Jangan khawatir itu, terutama pada saat kedatangan bersamaan dengan kedatangan penumpang itu. Hanya kendala itu memang ada sedikit keterlambatan, kadang keterlambatan sehari seperti itu. Hanya sehari sistem kami sudah tidak bisa melaksanakan proses pendaftaran email itu. Baik. Ini ingin membahas ulang lagi ya. Sepertinya tadi kita sepertinya udah bahas ini terkait merasa keberatan nih. Ada mekanisme merasa keberatan, ini ditanyakan oleh Pak Hanan, mungkin tadi beliau terlewat, mungkin bisa di highlight ulang Pak. Kalau ini ada dua ya berarti ya, kan karena kita membahas tentang barang bawaan penumpang dan barang kiriman. Kalau barang kiriman itu boleh melakukan mengajukan keberatan. Itu bisa mengajukan ke kantor yang menerbitkan billing. Gitu. Misalnya kantor Pasar Baru gitu. Pasar Baru menerbitkan billing untuk Sobat Exim nih. Misalnya handphonenya dikenakan total tagihannya 3 juta gitu. Terus merasa keberatan nih Sobat Exim. Nah, bisa tuh menghubungi kantor Pos Baru gitu untuk bagaimana sih cara-cara langkah-langkahnya mengajukan keberatan gitu. Karena itu lewat surat ya gitu. Nanti menyurat ke kepala kantor Pos Baru keberatan disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Misalnya itu tadi nilai perolehannya bisa dicantumkan di dokumen tersebut. Misalnya saya belinya nggak segitu loh Pak, ini buktinya gitu. Jadi cara nggak langsung itu begitu. Karena misalnya yang mengajukan keberatan di Manado kan susah ya, harus datang ke kantor Pos Baru. Jadi bisa hanya melewat surat aja gitu. Konsultasi juga kami terbuka semua. Boleh konsultasi di Bea Cukai Manado, bisa juga lewat Bea Cukai RI, di Instagramnya, Facebooknya, live chat juga bisa gitu. Follow. Ya, boleh, Bea Cukai RI follow ya, sama Bea Cukai Manado, Kanwil BC Sulbaktara juga boleh. Bea Cukai Pantoloan juga boleh. Baik, jadi Bea Cukai terbuka sekali ya untuk informasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih. BB. Saya punya HP BB keluaran lama Oritam. BlackBerry ini udah lama banget berarti ya. Tidak pernah dipakai lagi, jadi sekarang email tidak aktif. Bagaimana cara mengaktifkannya nih?
BlackBerry loh ini yang bahkan udah nggak launching ya. Apakah bisa diaktifkan atau? Untuk secara sistem itu bukan kami yang kelola gitu ya. Jadi kalau misalnya ini mungkin bisa ditanyakan ke Kominfo ya. Karena kita hanya sekali lagi mengulang yang disampaikan Pak Wasis tadi, kalau kita hanya petugas border yang dititipi peraturan oleh Kominfo. Untuk ini ada peraturan nih, tolong dilaksanakan gitu sebagai petugas border perbatasan. Kalau ada HP masuk, tolong didaftarin ya gitu. Kalau saya baca di ketentuan peralihan dari PMK, peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 1 tahun 2020, sebenarnya sampai diberikan batas waktu 31 Agustus 2020 kemarin. Kalau sekarang ya sudah lewat. Artinya gini, bunyi pasal 14 peraliannya, alat dan atau perangkat HKT yang telah tersambung dengan jaringan bergerak seluler sebelum peraturan menteri berlaku tetap diberikan. Cuma karena sudah tidak aktif terlalu lama Pak. Jadi terlalu lama. Misalnya HP itu digunakan di 2019 sampai pertengahan Agustus ini udah dipakai jaringan Indonesia, maka nggak mungkin di lock. Nggak di lock. Cuma karena dia lama tidak dipakai dan nggak aktif kan berarti ini terakhir 31 Agustus 2020. Kalau belum tersambung, artinya misalnya sebelum 31 Agustus 2020 meskipun BP keluar nama hitam, namun tidak dipakai tapi dia mendaftarkan ke Kominfo, mungkin masih bisa akses. Mungkin karena lama nggak dipakai ya nggak bisa, seperti itu. Baik, mengingatkan kembali untuk Sobat Eksim yang ingin bertanya secara langsung boleh menggunakan fitur raise hand. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya waktunya sudah hampir 90 menit ya. Mungkin pertanyaan terakhir ini ya, jika tidak ada yang raise hand. Dari jual beli Docomo. Nah, ini apa lagi nih? Banyak sekali akun jual beli di sini ya. Sepertinya mengundang teman-temannya sesama penjual untuk mendapatkan edukasi terkait email. Bagaimana untuk orang yang hanya singgah sementara di Indonesia? Apakah sama untuk pengurusan emailnya? Nah, seperti tadi sudah dijelaskan ya. Boleh, itu seperti wisatawan asing tadi ya. Jadi untuk wisatawan asing yang hanya sebentar, maka rugi kalau membayar pajak mahal-mahal. Kalau handphonenya mahal ya. Jadi itu bisa pakai mekanisme wisatawan asing, maka mendaftarnya bukan ke Bea Cukai, tapi langsung ke Kominfo. Ya, itu disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Misalnya dia berapa hari di Indonesia, dibuktikan dengan tiket datang dan tiket pulang, menginap di mana begitu. Jadi biarpun dia warga negara Indonesia, mungkin bekerja di luar negeri, mungkin cuma pulang ke kampung halamannya sementara, tetap sama perlakuannya seperti wisatawan asing tadi ya, hanya betul sekali, ya. Betul sekali. Gitu. Oke, terakhir ini nih, selain bayar pajak bea masuk, apakah ada biaya administrasi? Nah, ini tadi sudah dijawab ya, tidak ada biaya administrasi atau tambahan lain-lain ya yang dipungut oleh bea cukai ini yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tadi seperti bea masuk, PPN dengan PPh 22. Mungkin tidak terasa ya udah 90 menit aja ini dari tadi kita cerita bareng-bareng Pak Wasis sama Mas Rashid. Berarti kita udah ada di penghujung acara nih. Sobat Eksim diingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi presensi dan kuesioner di link 3/BC Sulbaktara. Mungkin Pak Wasis dengan Mas Rashidi sebelum ditutup, ada nggak closing statement yang dibuat para Sobat Eksim nih? Ya, terima kasih Mas Irwan. Sekali lagi satu kebanggaan ya bisa berbagi sharing informasi di kelas ekspor impor ini dengan para Sobat Eksim. Tentunya prinsip kami kan gini, legal itu mudah dan kita dukung yang legal itu. Jangan beli alat komunikasi HKT itu dengan cara-cara yang ilegal atau berdagang dengan cara ilegal. Kita ikutin prosedurnya semua. Artinya ini untuk kepentingan kita semua, dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengawasan itu sendiri. Salah satu untuk istilahnya memblok
perdagangan ilegal dari alat komunikasi ini salah satunya digunakan adalah pendaftaran IMEI. Sekali lagi kami petugas Bea Cukai sangat mendukung untuk proses bisnis yang legal dan memberikan kemudahan bagi awak penumpang barang kiriman seperti itu ya. Tanpa biaya kami berikan seperti itu. Silakan Mas Rasidi. Dari saya mungkin ini ya, terima kasih dulu sama peserta yang antusias sekali Sobat Exim. Lalu mungkin sama ya, jadi legal itu mudah, jadi kita dukung aja yang legal-legal. Karena kalau ilegal nanti banyak resiko-resiko lain yang ditanggung sendiri sama Sobat Exim gitu. Oke, cukup mungkin gitu Mas. Baik, Irfan. terima kasih Pak Wasis dengan Mas Rasidi ya. Jadi kita stay legal ya. Nah, salah satu juga untuk mendukung lah pedagang-pedagang dalam negeri, kemudian untuk mematuhi aturan dengan menghindari resiko-resiko seperti yang Mas Rasidi bilang tadi. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan pada Pak Wasis dan Mas Rasidi atas ilmu-ilmu yang dipaparkan hari ini. Oke, mungkin operator kita boleh foto bareng dulu. Silakan untuk para peserta Sobat Exim dinyalakan videonya. Saya mau lihat muka para penjual handphone nih tadi. Mana nih pedagang handphone? Mungkin ada di IT Center, mungkin ada yang di... Yang penting legal ya jualnya. Legal, ya. ya. Boleh dinyalakan videonya, Sobat Exim. Kita akan berfoto sama-sama nih. Oke, dari slide pertama ya. Silakan operator. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, terima kasih kepada Pak Wasis dan Mas Rasidi yang telah berkenan berbagi ilmu pengetahuannya. Untuk Pak Wasis, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga selamat sampai tujuan, sampai Pantoloan nanti, dan tetap selalu semangat mengabdi pada negara gitu. Terima kasih Sobat Exim. Terima kasih semuanya. Untuk Mas Rasid, sampai ketemu lagi di Warung Kopi atau mungkin next di studio ini lagi ya. Boleh. Baik, Sobat Exim, di minggu depan kita ada kelas ekspor impor episode 4. Mari kita simak teaser berikut ini. Baik, kelas ekspor impor episode 4 dengan tema ekspor dan impor barang kiriman dan jasa titipan di minggu depan Selasa 26 Juli 2022 pukul 10 sampai 11.30 WITA. Kalau sekarang banyak ajak teman yang jualan handphone, mungkin minggu depan bisa ajak bawa peserta teman yang mempunyai jasa titip mungkin ya, biar banyak pengetahuannya. Baik, dengan demikian berakhir acara kita di siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak Ibu Sobat Exim sekalian. Sekaligus kami juga memohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Irfan Eka Putra izin undur diri. Sampai jumpa di kelas ekspor impor episode 4. Bea Cukai makin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku dapat mengabdi bagi nusa, mendidik abdi negara. Tanah ingin melambai, alam sejuk dan damai. Kala canda di muka keuangan negara. Mari kita wujudkan visi-misi BPPK, berjuang bersama demi kejayaan nusa, menciptakan pengelola keuangan negara demi terciptanya cita-cita bangsa. Kamilah BDK Manado yang selalu ada menjaga citra Kementerian Keuangan. Bersama bersatu bekerja dan bahagia. BDK Manado memang beda. Mari kita wujudkan visi misi BPPK, berjuang bersama